eh, bagaimana kita menangani anak-anak yang korban kekerasan, bagaimana kita menangani anak-anak yang karena pelecehan seksual, bagaimana kita menangani anak-anak yang yatim dan yang piatu. Anak mencuri, kita jauhkan dari tindakan langsung anarkis, langsung apa itu kita jauhkan. Karena sesama mereka juga tanpa disadari mungkin gitu. Kamu mencuri ya begini gitu, gitu kan itu bisa ke arah bully gitu. Tapi mungkin hal ini sedikit berbalik Kak. Mm-mm. Terbalik dengan kasus yang viral tahun Mm-mm. 2020. Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu lagi di channel YouTube HKBP dalam podcast HKBP di dalam segmen Sherlock, Sharing Teologi episode ke-10. Bersama-sama dengan kami pada saat ini sudah hadir seorang pendeta perempuan, muda, cantik, dan tentunya berbakat. Ada Kakak Pendeta Evelyn Sihombing MTH. Halo Kak, Halo. selamat datang dan salam sehat. Salam sehat juga. Iya. Jadi kakak ini adalah pimpinan Panti Asuhan Elim AKBP yang ada di Pempantang Siantar ya Kak ya? Ya benar. Ya, jadi sebelum kita banyak berbincang ke depan Kak, boleh Kakak perkenalan diri dulu supaya kita semua, kami dan teman-teman yang ada di rumah boleh mengenal Kakak lebih dalam lagi Kak. Silahkan. Ya, terima kasih. Saya sebagaimana sudah disampaikan adalah Pendeta Evelyn Sihombing. Saya melayani sekarang di Panti Asuhan Elim HKBP. Sebelumnya saya melayani di Departemen Diakonia. Tapi sebelumnya juga saya melayani di HKBP Soparnak Kalimantan Barat dan HKBP Soposurung Baliki, yaitu selintas perkenalan saya melayani di jemaat dan di lembaga lebih kurang 4 tahun ini. Iya. Jadi udah sama-sama tahu nih Kak background pelayanan Kakak. Nah, kita lanjut nih Kak, kita mau bahas Panti Asuhan Elim. Ya, seperti yang sama-sama kita tahu teman-teman bahwa Panti Asuhan Elim ini berdiri tanggal 13 Februari 1955 dan ini adalah sebuah prakarsa dari pelayanan Sintua Lucius Sihaan yang melakukan pengasuhan kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan yang anak-anak yang terlantar. Yang kemudian ya Kak ya, ini dilanjutkan oleh HKBP sampai sekarang menjadi Panti Asuhan Elim. Nah, yang mau kami tanya Kak, setelah perjalanan panjang dari terbentuknya Panti Asuhan Elim ini, sekarang Panti Asuhan Elim kita ini sudah berapa sih jumlah anak-anak yang ditampung di Panti Asuhan Elim dan berapa jumlah pegawai atau tenaga pengasuh di panti Kak? Ya, terima kasih. Jadi sejak berdiri, anak-anak yang sudah mandiri dari asuhan bimbingan Panti Asuhan Elim yang kami dapat dari data adalah lebih kurang 808 anak yang tentunya saat ini mungkin sudah ada yang berkeluarga, bekerja dan lain sebagainya. Tapi di tahun ini khususnya per bulan Maret tahun 2022 ini anak-anak kita itu ada lebih kurang 53 anak. Lebih detail saya sampaikan ada 2 itu usia 3 dan 4 tahun. Jadi 2 yang belum sekolah, ada 2 itu yang duduk di taman kanak-kanak. Kemudian ada 8 orang itu di sekolah dasar, baru SMP ada 9 orang, kemudian ada 18 orang itu SMU, kemudian ada 8 yang kuliah, ada 2 yang sedang pelatihan, kemudian ada 3 yang ini program yang kita hidupkan kembali yaitu panti berbasis masyarakat, yakni ada 3 anak itu adalah korban dari orang tua yang terpapar COVID hingga meninggal dunia. Baru ada 1 itu dari berbasis masyarakat yang kita dampingi, yang kita bantu karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Kira-kira seperti itu dampingan kita saat ini. Ya, tadi Kakak sebutkan bahwa sekarang itu ada 52 anak di Panti Asuhan Elim. Kak. Tentu kan anak-anak ini punya kepribadian yang berbeda-beda, cara berpikir.
Atau bahkan background sebelum dia ke panti pun akan berbeda-beda sampai sikapnya akan berbeda-beda juga ya Kak ya. Iya benar. Dan mengasuh ini kan bukan suatu pekerjaan yang mudah. Benar. Nah, pendidikan atau pembinaan seperti apa sih yang diberikan, yang diterapkan dan yang diajarkan oleh Panti Asuhan Elim kepada anak-anak itu Kak? Iya, terima kasih. Jadi memang perlu saya sampaikan, saya melayani di Panti Asuhan Elim itu sejak Maret tahun 2021 hingga saat ini. Iya. Jadi lebih kurang 1 tahun. Yang kami sedang dan terus upayakan adalah kita coba memahami mereka dari pembelajaran kita tentang latar belakang dari masing-masing anak. Karena walau anak itu ada yang 3 bersaudara, ada 2 bersaudara, ada yang hanya sendirian. Tapi pastinya mereka dibesarkan dengan pola asuh yang berbeda-beda. Iya Kak. Memang itu perlu kerjasama, perlu upaya yang sungguh-sungguh dan ketulusan hati menurut saya, supaya kita itu boleh terasa dekat dengan mereka sebagaimana keluarga. Itu yang sedang kita upayakan saat ini, bahwa anak-anak itu adalah bagian dari keluarga kita. Jadi seperti saya punya 2 anak kandung, Iya. tapi saya sekarang punya anak, jadi hampir 54 anak, kira-kira Iya. seperti itu. Nah, jadi dengan tingkah laku, dengan karakter dan lain sebagainya, kami upayakan setiap hari kami briefing. Di situ kita bicarakan bersama. Ada Bapak Ibu asrama. Tadi kan ada yang belum saya sampaikan, ada pengasuh kami ada saat ini ada 12. Oh iya. Pendeta itu ada 3 orang, diakones ada 3, pegawai ada 3, dan volunteer atau sukarelawan ya, magang bahasa sekarang itu ada 3. Ya. Kami selalu diskusikan, dan ibu asrama punya buku tentang bagaimana karakter anak itu, apa perbuatannya, apa perkembangannya, itu dia punya catatan dengan bapak asrama. Jadi itu dibicarakan setiap hari, karena setiap hari pasti ada persoalan yang berbeda. Pasti ada hal yang harus dibicarakan bersama tentang anak. Jadi kita mencoba membuat pola asuh yang sama. Gitu. Jadi seperti keluarga, biar seperti ada ayah dan ibu. Jadi kalau ayah menegur, ibu jangan membela misalnya. Atau ibu menegur, ayah tidak membela. Jadi tentunya ada dasar yang harus kita pakai bersama. Selain dari firman Tuhan, juga pengetahuan-pengetahuan kita yang sampai sejauh ini kita dapat dari buku-buku, dari pelatihan, dari latar belakang kita juga dari teologi, bagaimana mendidik dan mengasuh anak yang seturut dengan kehendak Tuhan yang kita upayakan semaksimal mungkin. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi dasarnya yang pertama pasti firman Tuhan ya Kak. Iya, benar sekali. Terus dia pengajarannya berbasis tentang kekeluargaan ya Kak. Iya. Ya. Nah, jadi saya pernah Kak berkunjung ke Panti Asuhan Elim. Saya juga terkejut nih pas berkunjung ke sana. Saya melihat ada kolam, ada kandang peliharaan hewan-hewan, dan ada ruang-ruangan pertemuan. Nah, kami mau tahu dong Kak, apa aja sih kegiatan-kegiatan dari anak-anak kesehariannya di Panti Asuhan? Apakah wajib ada pelatihan atau jam sekian harus bangun dan selain-lainnya Kak? Iya, aktivitas anak-anak itu dimulai dari 4.20. 4.20 mereka itu bangun, kemudian saat teduh, dan ibadah pagi bersama. Tapi asrama putra itu dilakukan di asrama putra, asrama putri dilakukan oleh asrama putri, dipimpin oleh ibu dan bapak asrama. Kemudian mereka kebersihan pagi. Mereka membersihkan halaman, kamar sendiri, gang, baru ruang-ruangan itu. Karena ada ruangan belajar, ada ruang doa, ada ruang keterampilan, ada dapur dan lain sebagainya. Ada beberapa anak yang bertugas untuk mempersiapkan makan pagi. Jadi 5.30 mereka sudah makan pagi.
Nah, sangat pagi memang karena 6.30 mereka seharus sudah berangkat ke sekolah. Jadi setelah kebersihan mereka berbenah untuk berangkat, langsung pakaian sekolah datang ke ruang makan untuk makan pagi. Kemudian setelah makan pagi, apa yang perlu dipersiapkan untuk berangkat sekolah dipersiapkan. 6.30 bus sudah berangkat. Nah, kenapa begitu cepat? Karena anak-anak itu sekolah di yang berbeda-beda. Ada yang di SMK 3 Pematang Siantar, ada yang di SMU HKBP, ada yang di SMP HKBP, ada yang di tempat-tempat lain, kira-kira seperti itu. Jadi kemudian mereka pulang juga bertahap, karena berbeda-beda jadwal pulangnya. Kemudian mereka makan siang itu jam 1.30, karena supaya bisa bareng dengan yang lain. Kemudian jam 2 mereka itu istirahat siang, ya istirahat sore, sampai jam 3, kemudian setengah 4 mereka kebersihan sore. Nah, jam 4 mereka ada les. Les sampai jam 5 ke setengah 6. Tapi memang les itu jadwalnya adalah Senin, Selasa, Kamis. Jadi kalau Rabu, Jumat, Sabtu itu keterampilan. Itu tadi yang disampaikan. Selain rutin, karena kita memang ada peternakan gitu ya, ada pertanian, menanam sayur-sayuran, juga ada yang bunga, tanaman-tanaman hias seperti itu, lagi mencoba membuat pembibitan bunga. Jadi anak-anak itu rutin mereka kerjakan tiap sore, tapi kalau di hari Rabu, Jumat, Sabtu itu mereka lebih khusus lagi. Jadi ada yang jahit-menjahit, nah, itu mereka belajar di ruang keterampilan. Ada staf kita yang bagian keterampilan khusus untuk itu. Jadi yang untuk peternakan ada pinahan, sekarang kita ada pinahan ya, lagi lagi promosi bahwa kita punya peternakan mudah-mudahan ya, gitu. Mudah-mudahan ke depannya bisa menambah pendapatan kita, mudah-mudahan bisa semakin mandiri ke depannya, kira-kira seperti itu, sambil mengajarkan anak-anak bagaimana berwirausaha, bagaimana punya keterampilan yang lain di luar akademis, kira-kira seperti itu yang boleh kami sampaikan. Iya. Tadi kakak juga udah singgung sedikit nih tentang keterampilan. Teman-teman juga bisa lihat di depan, ini sudah ada keterampilan hasil karya mereka ya kak ya? Benar-benar. Ya, ini boleh dijelaskan dulu kak, ini ada produknya apa aja, terus gimana sih sistem kerjanya mereka? Tadi kan dia Jumat Sabtu ya kak, mereka belajar keterampilan, siapa yang mengajari, usia berapa mereka wajib mengikuti kegiatan keterampilan ini kak? Iya, di sini keterampilannya ada gantungan kunci ya, ada ini tempat minum ya, tempat minum, tempatnya. Kemudian ini ada sabun cuci piring cair, ini ada wipol, ada juga kita buat pengharum baju juga ada kita buat. Ini mereka lakukan selain di jam waktu keterampilan itu, ini kan bisa mengisi waktu luang. Nah, kadang-kadang mereka pulang sekolah, siap belajar, mereka boleh datang ke ruang keterampilan. Ruang keterampilan itu selalu terbuka gitu. Untuk melakukan ini, kadang sore-sore habis gotong royong atau habis apa. Nah, kadang-kadang juga kami Sabtu itu diisi dengan kebersamaan, mau nonton bareng, kira-kira seperti itu. Jadi kadang sebelum itu lagi siap-siap, kadang-kadang mengerjakan ini, kira-kira seperti itu. Jadi tidak hanya pas waktu untuk keterampilan, tapi juga di waktu-waktu luang mereka. Usianya sampai saat ini itu SD sampai yang SMA, gitu. Karena yang kuliah sedang tidak ada di panti, tapi kadang-kadang kalau mereka datang mereka juga ikut, kira-kira seperti itu. Iya, ini semakin menarik ya kak pembahasan kita, karena tadi kakak udah jelaskan bahwa anak-anak di Panti Asuhan Elim diajarkan dasarnya firman Tuhan, mereka diajarkan berbasis kekeluargaan. Dari penjelasan kakak tadi juga kami melihat bahwa anak-anak ini diajar mandiri dan disiplin. Kemudian mereka juga diajarkan tentang kreativitas dan keterampilan kak. Nah, itu semua tadi sudah kakak jelaskan. Sekarang kita mau bicara-bicara tentang pendidikan formal nih kak. Apakah ada pembatasan dari pihak panti terhadap cita-cita anak? Misalnya ya kak,
misalnya ada anak yang cerdas, anak yang secara akademik mampu untuk sekolah kedokteran. Tapi kita kan sama-sama tahu juga Kak bahwa kedokteran itu sekolahnya biayanya mahal. Apakah ada pembatasan misalnya pihak panti mengatakan udah nggak usah itu aja, yang lain aja gitu Kak? Atau pihak panti selama ini terus mendukung pendidikan formal anak-anak? Sejauh ini kita punya mimpi, boleh punya mimpi ya. Kalau kita pingin anak kita itu sukses, anak kita itu boleh punya pendidikan yang tinggi, anak kandung ya, kenapa mereka juga enggak gitu, enggak punya kesempatan gitu ya. Mereka kan hadir di situ supaya punya kesempatan sama dengan anak yang lain, kira-kira seperti itu. Yang kita upayakan adalah itu yang sekarang kita move, artinya semangat belajarnya gitu. Jadi contoh terkecil, anak-anak yang tamat SMP dan SMA kita panggil duduk bersama dengan semua orang tua. Gimana kira-kira rencananya gitu. Pinginnya kemana gitu. Mereka sampaikan, kita arahkan, kita support. Apa yang boleh mereka pikirkan menjadi bahan pertimbangan. Dan akhirnya mereka putuskan sendiri kira-kira seperti itu. Jadi saat ini makanya mohon doanya, mohon doa dari kita semua, dan teman-teman juga ya Kak, jemaat HKBP dimanapun berada dan kita semua di sini. Sekarang ada anak kita yang sudah pemberkasan, lulus pemberkasan, mau masuk Bintara. Iya, jadi dia tamat tahun lalu sebetulnya. Jadi puji Tuhan ada lembaga yang memfasilitasi, memang luar biasa baik sekali, banyak perpanjangan tangan Tuhan buat anak-anak kita. Jadi sekarang Bintara dan kemudian ada 2 yang belum tamat di SMP. Tapi mereka ikut testing masuk ke SMU dan SMK Evarina Raya. Jadi karena dia cita-citanya ingin taruna katanya. Puji Tuhan dengan beasiswa 100%. Luar biasa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin gitu kalau kita punya usaha, punya perjuangan. Banyak tangan-tangan Tuhan yang akan membantu, kira-kira seperti itu. Karena kita tahu situasi kita saat ini banyak, apalagi habis masa pandemi ya, pasti mempengaruhi keuangan, secara khusus panti asuhan Elim. Jadi kita jalin kerjasama, permohonan bagi para donatur, mengupayakan mereka punya beasiswa-beasiswa. Jadi dan itu kita laporkan transparan ke mereka, kita kasih laporannya per triwulan, kita kasih kemana uang yang mereka kasih, kira-kira seperti itu. Dan kita mohonkan pertanggungjawabannya ke anak untuk boleh mengucap syukur dan menghargai kasih dan pemberian orang. Makanya bagi anak yang akan kuliah memang kita punya persyaratan akademinya baik, karakternya juga baik. Nah, jadi harus ada keseimbangan gitu. Dan kita juga mengupayakan minimal kalau kita menginginkan kuliah, minimal permohonannya IP 3,0 kira-kira gitu. Jadi ada target ya Kak? Ya ada target gitu. Jadi seimbang kan, semangat, kemauan itu seimbang dengan buktinya gitu, apresiasinya gitu. Jadi itu kira-kira yang boleh kami sampaikan, mohon doanya lah. Berarti pihak Elim ini berdedikasi Kak, bahwa siapapun anak-anak yang ingin berkuliah atau apapun cita-citanya, Elim siap membantu ya Kak ya. Membantu. Jadi tidak ada pembatasan nih. Tidak ada. Ya. Menarik untuk kita bahas Kak. Saya tertarik dengan keadaan bahwa apakah ke anak-anak sudah selesai kuliah memiliki kewajiban untuk kembali ke Elim atau berkewajiban untuk memberikan kontribusinya kepada Elim? Yang saya pahami ketika saya melayani di situ, sepertinya belum begitu banyak bukti konkretnya gitu. Karena lebih kurang saya setahun, kalau saya tidak salah mungkin 2 yang diberangkatkan Elim, yang datang ke Elim untuk berbagi. Jadi itu yang kita upayakan, kita hidupkan, bahwa ini adalah keluarga gitu. Kita makanya sampaikan kepada anak-anak kita yang kuliah, jika kita diperkenankan melalui tangan Tuhan kepada orang-orang yang peduli kita untuk boleh kuliah, alangkah indahnya kalau kita juga boleh jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk adik-adik kita kemudian, kira seperti itu. Jadi memang kita buat
ke anak-anak yang kuliah sekarang, tanggung jawab moral kamu tolong gitu. Biar depannya kita tidak harus selalu menengadahkan tangan. Karena ini adalah rumah kita bersama, ini keluarga kita, itu adik-adikmu gitu. Karena ada yang 3 tahun sekarang di situ. Apa kamu gak ingin dia juga mengecap kuliah nantinya, punya cita-cita juga nantinya gitu. Itu yang kita upayakan untuk hidup gitu, untuk hidup dalam hati anak-anak itu ke depannya. Iya, Kira-kira seperti itu. Jadi dikasih tanggung jawab moral aja ya Kak. Tanggung jawab moral gitu. Iya. Karena kalau ditulis juga kita gak bisa pastikan kan, nggak mungkin kita jerat dengan mungkin ikatan dinas dan sebagainya. Tidak gitu. bisa memaksa ya Kak. Iya kira-kira seperti itu. Biarlah hati mereka yang tergerak gitu. Iya. Nah kita mundur ke belakang dulu Kak. Seperti tadi sejarahnya Panti Asuhan Elim. Ini kan perjuangan untuk anak-anak yatim piatu, anak-anak terlantar, dan juga anak-anak yang kurang mampu. Nah secara mental, secara perkembangan mereka itu kan pasti bisa dibilang tidak sama dengan keluarga yang komplit, dengan anak yang diasuh oleh keluarga kandung gitu. Bagaimana Panti Asuhan Elim menangani hal ini Kak? Iya, makanya tadi ada 4 latar belakang anak-anak ini. Ada yatim piatu, yatim piatu dan hidup kurang mampu. Ada yatim dan piatu dan juga latar belakangnya kurang mampu. Ada korban kekerasan. Ada yang bahkan pelecehan seksual. Jadi ketika kita di situ kita lihat keberadaan anak-anak itu kita pilah. Makanya beberapa anak itu kami bawa ke orang yang tepat menangani kesembuhan mentalnya gitu. Selain pastoral, tapi juga kepada psikiater. Jadi karena itu harus dipulihkan gitu, dipulihkan dulu biar kita bisa masuk. Bagaimana caranya kira-kira seperti itu. Jadi tidak hanya latar belakang keluarga, tapi juga dari luka-luka batin mereka gitu. Karena kadang-kadang mereka terlontar. Saya dendam dengan bapak saya, saya begini. Jadi itu kan harus kita pulihkan bertahap kira-kira seperti itu. Jadi penanganan dia khusus. Jadi kadang kita buat catatan. Anak ini ada penanganan khusus. Kita bahkan perlu kerjasama untuk tidak membiarkan dia di dalam komunitas mereka dalam pergaulan yang sama gitu. Nah, jadi kesannya pembela tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi kita mau tidak mau harus mampu dan belajar untuk bisa mengatasi hal-hal seperti itu gitu. Nah, jadi bagaimana kita menangani anak-anak yang korban kekerasan, bagaimana kita menangani anak-anak yang karena pelecehan seksual, bagaimana kita menangani anak-anak yang yatim dan yang piatu, karena banyak sekali hal-hal yang harus kita lihat. Ada anak harus dilembut, ada anak harus tegas, nah, ada harus diingatkan. Jadi mereka itu semua pakai konsekuensi. Contohnya, anak mencuri, nah, kita jauhkan dari tindakan langsung anarkis, langsung apa itu kita jauhkan. Karena sesama mereka juga kadang-kadang mau tanpa disadari mungkin gitu. Kamu mencuri ya begini gitu kan itu bisa ke arah bully gitu. Jadi kita pakai lebih kepada bukti. Misalnya kita tengok CCTV, itu kan tuduhan tuh. Tengok CCTV, kalau benar kita panggil anaknya, kita tanya baik-baik. Kalau kamu memang mencuri, bagus jujur, akui. Nah gitu, jadi ketika dia jujur kita hargai. Nah, kita hargai, lalu kita ingatkan, kemudian kita kasih konsekuensi. Jadi memang kadang hal-hal yang masih ringan, misalnya bertambah cuci kamar mandi gitu misalnya, atau membersihkan ini, atau cuci piring sebulan, misalnya ikut membantu, hal seperti itu dulu. Kita lihat ada progres walaupun sedikit, walaupun kecil, ya kita apresiasi, kita hargai kira-kira seperti itu. Karena mengubah hal-hal itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Iya. Dia sudah terbentuk, terpola begitu lama. Apalagi mereka sekarang kan sudah ada yang remaja. Jadi perlahan-lahan kita lakukan upaya-upaya seperti itu. Sambil juga makanya sekarang ruang doa itu kita aktifkan. Ada ruang doa yang di panti, jadi kita buat terbuka. Jadi kadang-kadang kita sampaikan ke anak, karena kita ada pertemuan ke anak kadang sekali atau 2 kali dalam sebulan untuk kita sharing bersama di ruang makan.
apa kendala mereka, ada apa ketidakpuasan mereka. Jadi mereka boleh seperti kita di keluarga, kadang kok gini ya gitu, mama tuh terlalu cerewet, misalnya seperti gitu ya. Iya, Jadi kami kok diginikan gitu, kami kok dimarahin terus gini. Jadi ada interaksi seperti itu, kita putuskan bersama. Kemudian di ruang doa itu kita boleh datang gitu. Jadi disiapkan sedemikian rupa ruangan itu untuk tempat berdoa. Mungkin tidak bisa mengungkapkannya kepada Bapak Ibu pengasuh, mungkin tidak ke teman, tapi kepada Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi semakin meningkatkan spiritual mereka untuk dekat kepada Tuhan. Di situ mungkin terbangun, kira-kira seperti itu. Ya. Dari penjelasan kakak tadi, kami bisa mengambil kesimpulan bahwa ini semuanya pengajaran dilakukan dengan pendekatan ya kak. Iya. Nah, tapi mungkin hal ini sedikit berbalik kak. Terbalik dengan kasus yang viral tahun 2020 bahwa ada anak-anak yang menyatakan bahwa mereka adalah korban kekerasan terus-menerus di dalam panti asuhan Elim sampai ketua KPAI itu turun tangan ya kak. Iya. Bagaimana kakak memandang masalah ini dan bagaimana komitmen Elim untuk mengatasi masalah ini sehingga masalah ini tidak akan terulang lagi kak? Iya, jadi kita menjadikan itu sebuah pelajaran berharga. Artinya bagaimana anak-anak itu semakin berharga karena banyak hal-hal yang mungkin rahasia yang kita tidak bisa ketahui detail tentang apa yang terjadi dalam diri mereka pribadi-pribadi, dan kita juga tidak tahu apa yang sebetulnya dipergumulkan oleh Bapak Ibu pengasuh itu. Jadi oleh karena itu kita melihat ke depan sekarang. Saya rasa tidak ada kata terlambat untuk itu, makanya itu yang kami coba dari lingkungan anak sendiri. Sesama mereka abang dengan adik, jangan lagi lakukan tindak kekerasan gitu. Jadi misalnya adiknya salah, gitu, tolong jangan lagi, pelan-pelan. Kadang terlihat kita larang, yang tidak terlihat perlahan-perlahan dari hati gitu ya, dari ketukan hati, dari doa tadi, dari penelaan firman tadi, kira-kira seperti itu. Juga terutama kepada kami orang tua. Jadi kami selalu bilang anak itu kan lebih mudah menangkap teladan. Kalau kita orang tua mengucapkan kata-kata kotor, terus kita orang tua itu kasar, ya anak kan akan lebih cenderung melihat itu pembelajarannya. Jadi selalu kita satukan hati karena kami Bapak Ibu pengasuh untuk tidak lagi melakukan itu, untuk komitmen penuh untuk tidak. Nah, jadi kadang-kadang kami bersatu hati untuk kalau kita ada kekerasan kita sama-sama lapor polisi. Akhirnya seperti itu. Yang tegas, disiplin yang jelas gitu ya. Jadi tidak membabi buta gitu ya. Kadang mungkin sentil kuping itu masih hal yang wajar kalau dia melakukan hal yang memang sangat tidak baik. Nah gitu. Bukan berarti harus semuanya tidak, enggak juga kira seperti itu. Iya. Ya, jadi ini sebuah komitmen ya kak. Pernyataan iya. langsung dari kepala pimpinan Panti Asuhan Elim bahwa Elim bebas dari kekerasan ya kak. Ya. Nah sebenarnya kak, Panti Asuhan Elim ini kan adalah lembaga HKBP yang sebenarnya sangat menarik perhatian para jemaat. Banyak jemaat yang memberikan antusiasme, dukungan, bahkan sumbangan langsung kepada Panti Asuhan Elim. Nah sebagai pimpinan panti, bagaimana kakak mengelola keuangan agar manajemen keuangan Panti Asuhan Elim itu transparan dan akuntabel? Iya, terima kasih. Jadi bagian keuangan kita itu Ibu Pendeta Tulusni Siburian, dan ada para staf-staf yang juga berhubungan dengan keuangan, contohnya logistik, ya, dapur dan lain sebagainya. Kita strict di laporan keuangan dan kita periksa gitu. Artinya semua kita kerjasama. Seberapa banyak diberi ke dapur, misalnya seperti itu. Bagaimana ketahanan pangan di logistik. Kita selalu usahakan minimal 3 ton itu harus selalu ada. Kalau terjadi sesuatu gitu. Jadi ada ketahanan pangan kita. Kemudian keuangan juga semua itu harus tertata rapi dan kita periksa bersama. Termasuk juga
harus selalu sesuai pengeluaran itu dengan PPKU yang dikeluarkan HKBP. Nah, jadi biaya pendidikan anak itu yang besar sebenarnya. Dan biaya makan, biaya sandang pangan, itu yang cukup besar. Kita manage. Jadi uang-uang yang masuk itu selalu kita kelola dengan baik. Bagaimana supaya mencukupi dan tetap menjaga jikalau ada kemungkinan. Karena beberapa waktu lalu ada anak kita ketika BPJS itu sempat dinonaktifkan. Harus operasi usus buntu. Kita harus keluarkan biaya hampir 20 juta. Itu harus ada. Jadi kita harus siapkan tetap untuk biaya itu. Jadi semuanya itu dibuat dalam laporan yang sangat jelas dan itu kita sampaikan ke kantor pusat. Dulu ada rencana kita setelah ada web, kita akan sampaikan ke siapa saja jemaat. Itu terbuka untuk umum, termasuk tadi yang saya sampaikan soal beasiswa anak-anak. Dari donatur, kita selalu sampaikan laporan ke mereka kembali, selain juga terbuka melalui web. Kira-kira seperti itu, biar orang-orang yang memberi itu semakin percaya dan kita juga bersedia untuk dikritik, dikasih masukan hal-hal yang untuk kebaikan Panti Asuhan Elim ke depan. Kira-kira seperti itu. Jadi soal keuangan transparan, akuntabel dan boleh dicek oleh siapa saja ya Kak ya. Iya. Nah selanjutnya Kak, di tengah-tengah masyarakat ada perspektif yang berkembang, ada cara pikir yang berkembang bahwa anak-anak yatim piatu, anak-anak terlantar, anak-anak yang kurang mampu itu adalah anak-anak yang kurang beretika misalnya, kurang terpelajar dan lain sebagainya. Sebagai pimpinan Panti Asuhan Elim nih, apa yang ingin Kakak sampaikan kepada teman-teman, terutama teman-teman yang menonton tentang perspektif itu? Karena tanpa kita sadari, perspektif itu kan berpengaruh Kak, kepada mental anak-anak, kepada cara dia menjalani kehidupan tengah-tengah masyarakat. Iya. Pastinya itu tidak bisa kita tolak begitu saja. Dan untuk itulah kita persiapkan mereka untuk tidak malu menjadi anak-anak yang hidup di panti. Nah, jadi kadang-kadang mereka memang malu. Ada hal-hal seperti itu mereka terima. Jadi bagaimana mereka tidak malu tentunya dengan tadi menghidupi spiritual, berusaha menjadi orang yang baik. Orang yang punya latar belakang berbeda dan mungkin sangat berat, tapi tidaknya mereka melangkah untuk keluar dari situ dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa mereka itu anak yang berharga. Mereka bukan dibuang ke elim, mereka bukan disisihkan, disingkirkan. Nah, itu yang kita hidupkan dalam hati anak-anak ini sehingga mereka punya semangat juang yang baru. Punya kepercayaan diri untuk mengatakan saya dari Panti Asuhan Elim. Dengan cara inilah anak-anak Elim yang berprestasi, yang berkarakter baik, yang beriman tangguh dan lain sebagainya. Jadi sebagaimana misi dan visi Panti Asuhan Elim bahwa anak-anak itu memang kita arahkan menjadi cerdas secara spiritual, sosial, intelektual, mandiri dan semua hal-hal pendukung itu. Itulah yang sekarang kita lakukan tahap demi tahap ketika kita melakukan misi itu. Paling nats yang sangat berharga dan terus membuat kita tergugah. Saya pikir Matius 28, Matius 25, 40 itu. Jadi aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itulah harapan saya buat seluruh jemaat. Bagaimana kita bersama-sama bergandeng tangan untuk boleh membawa anak-anak siapapun itu tanpa membedakan latar belakang gereja. Mari kita sama-sama bawa mereka kepada apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di dunia ini. Saya pikir seperti itu. Ya, sangat luar biasa ya Kak. Ditutup dengan firman Tuhan. Nah, teman-teman, seperti yang kita saksikan di depan ini sudah ada hasil karya dari anak-anak Panti Asuhan Elim. Kepada teman-teman yang tertarik dan kepada kami yang hadir di sini juga, jika ingin membelinya Kak, hasil karya tangan anak-anak Panti Asuhan Elim, kemana sih Kak kita bisa membelinya? Iya, ini boleh dipesan langsung ke Panti Asuhan Elim atau melalui admin kita. Ada nomor kantor Panti Asuhan Elim akan kami lampirkan, akan kami sampaikan, boleh dipesan. Kami sangat senang, kami sangat sukacita jika
banyak orang yang mau memesannya. Nah itu pasti berguna sekali untuk anak-anak kita. Seperti itu. Mari ayo gitu. Ya, jadi teman-teman yang ingin memesan hasil karya dari anak-anak Panti Asuhan Elim, nanti kontak adminnya akan kita cantumkan di deskripsi ya Kak. Ya, terima kasih Kak untuk waktunya berbincang-bincang di podcast HKBP, jauh-jauh datang dari Siantar ke Piaraja. Ya, demikian teman-teman bincang-bincang kita bersama Ketua Pimpinan Panti Asuhan Elim HKBP, Pendeta Evelyn Sihombing. Kita masih akan berbincang-bincang lagi di segmen kedua, segmen ngojol. Terima kasih sudah menyaksikan. Shalom.